Shalom Bapak Ibu, para pemirsa Night Call GPIB. Malam ini kita kembali bertemu dalam perenungan Night Call bersama dengan saya, Pendeta Ernst Daada. Saya ditempatkan Majelis Sinode sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Sawangan, Depok. Ibu Bapak, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan, bersama kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari kami. Berkati hamba agar dapat menguraikan firman-Mu dengan baik, sehingga apa yang hamba sampaikan semata kebenaran Tuhan adanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 dan ayatnya yang ke-46 menjadi bagian kita secara khusus. Demikian firman Tuhan. Lukas 11 ayat 46. Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan istirahat. Kita tidur karena ya pasti semua kita lelah dari aktivitas seharian yang kita lakukan. Ya, yang bekerja di kantor, di tempat kita berusaha, di wira swasta, atau kita yang bekerja di kebun, di sawah, di ladang, di mana saja. Sebentar lagi kita akan istirahat karena kita harus memulihkan lagi fisik kita. Nah, sebelum Bapak Ibu kita beristirahat, saya ingin mengajak kita coba kembali mengingat-ingat kegiatan kita dari pagi hingga malam ini. Ketika kita beraktivitas, kita bertemu dengan keluarga kita bertemu dengan teman-teman sejawat di tempat kita bekerja, atau kita bertemu dengan orang lain yang ada di tempat kita berkarya. Apakah ada terselip kata-kata kita atau mungkin tindakan kita yang membuat mereka seperti tersakiti begitu? Kata-kata kita yang mungkin menuduh mereka melakukan sesuatu, atau sikap kita yang membuat orang merasa kita mencurigai mereka tanpa kejelasan buat mereka. Ibu Bapak, sadar atau tidak sadar, pasti kita bisa saja menghadapi keadaan-keadaan seperti itu. Sikap, tutur kata kita membuat orang tersakiti. Ada baiknya Bapak Ibu sebelum kita beristirahat, kita mengingat kembali. Dan kalau kita menemukan bahwa kita telah berbuat demikian, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, bacaan kita pada firman Tuhan pada saat ini mengingatkan akan hal tersebut. Bahwa kita bisa saja berbuat salah. Jadi jangan menganggap diri kita sudah baik dan sebagainya. Yesus ingin menyindir para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka ini adalah kelompok agamawan yang ada di kaum Yahudi. Mereka ini kelompok agamawan yang memang karena mereka bergelut dengan kitab, belajar tentang firman Tuhan, Taurat secara khusus, maka pengenalan mereka terhadap kitab memang lebih dalam daripada umat, orang-orang awam. Sehingga pengetahuan mereka juga tentang Taurat sangat bagus. Tetapi terselip juga kekurangan mereka. Apa itu? Mereka merasa diri mereka, karena memang lebih mendalam pengetahuannya, lalu mereka merasa diri mereka lebih baik, lebih beriman.
Sehingga mereka dengan ringan, dengan mudahnya menuduh kaum awam itu sosok yang mungkin berbuat sesuatu yang salah. Mereka mudah menuduh orang. Atau mereka memberikan beban-beban hukum Taurat, pemberlakuan hukum Taurat yang terlalu berat kepada umat. Karena pengetahuan mereka, karena pengetahuan mereka yang tidak mendalam, ya terima-terima saja. Pada dasarnya ternyata kebanyakan yang mereka tuduhkan atau mereka bebankan kepada umat itu tidak mereka lakukan dalam diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka sudah baik. Mereka merasa diri mereka sudah sempurna, tidak lagi membuat orang, tidak lagi berbuat dosa, menyakiti orang, dan sebagainya. Tuhan Yesus menegur para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Kalian memberikan beban yang tak terpikul pada orang-orang. Kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Kalian sendiri tidak pernah melakukan apa yang kalian suruh. Dan itu sebuah dosa. Sadari kesalahan kalian itu. Perbaiki kehidupan kalian. Nah, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita juga Bapak Ibu. Bahwa jangan pernah merasa diri kita sudah lebih baik dari yang lain. Tetapi biarlah kita belajar hidup, menyadari, mengevaluasi hidup kita, memperbaiki kalau ada kesalahan, tutur kata kita, perbuatan kita yang menyakiti sesama kita. Sehingga kita belajar saling memperbaiki hidup satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna, saya selalu katakan itu. Yang ada adalah manusia yang belajar menyempurnakan hidupnya di dalam Tuhan. Memperbaiki hidupnya agar semakin sempurna di dalam Tuhan. Itu yang benar. Dan kiranya juga sebelum nanti ibu bapak istirahat, mari biarlah kita boleh menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan kalau terselip ada kesalahan yang kita lakukan, cepat minta ampun kepada Tuhan. Berdoa, dan esok pagi akui kepada teman kita, kepada keluarga kita, atau siapa saja yang sempat tersakiti oleh kita, dan perbaiki kehidupan Anda bersama dengan mereka. Ingat, yang indah adalah ketika kita saling mengakui kesalahan kita dan mau memperbaiki hidup di dalam Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai ibu bapak saudara. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Engkau selalu ada memberkati menyertai kami. Biarlah tuntunan Tuhan saja yang tetap ada bagi kami, umat-Mu yang tiada sempurna ini, agar hidup kami boleh menjadi hidup yang terus diperbaiki oleh Tuhan di dalam sepanjang hari yang ada. Bapa, kami ingin menyerahkan agar Tuhan Engkau memberkati gereja-Mu, GPIB, berkati fungsionaris majelis sinode, berkati semua jajaran yang ada di tingkat sinodal, agar dalam penataan pelayanan di GPIB semua boleh berjalan dengan baik, karena Tuhan memberkati. Demikian juga bagi jemaat-jemaat yang ada, Tuhan berkati agar damai sejahtera Tuhan tetap menyertai tiap-tiap jemaat sampai ke pos-pos Pelkes dalam kasih dan berkat Tuhan. Berkati para presbiter, para pendeta, penatua, diaken, di mana saja mereka berada. Agar para presbiter yang ada di GPIB boleh terus memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan pelayanan yang ada. Berkati juga tiap warga jemaat dalam pergumulan tantangan hidup yang ada, agar kami boleh terus dikuatkan di dalam Engkau. Secara khusus Tuhan, kami ingin menyerahkan bagi kehidupan dan keberadaan kami karena pandemi COVID-19 ini. Berkatilah Tuhan, agar kami mampu melewati pergumulan COVID-19 ini dengan baik,
karena Tuhan ada memberkati. Proses vaksinasi COVID-19 yang saat ini berjalan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dalam kasih dan anugerah Tuhan, dan semua kami boleh kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala dalam kasih dan tuntunan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami tetap ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan rekan-rekan kami yang mengelola kegiatan pelayanan morning call dan night call GPB ini. Tuhan berkati mereka semua dengan limpah berkat yang indah daripada Tuhan adanya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Engkau ada selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.